Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ketemu lagi untuk video yang pembahasan if. Ini video yang kedua, yaitu video tutorial pembuatan program menggunakan Devsi++ tentang sub pokok bahasan adalah statement pengendalian atau if, ya. Jadi di slide presentasi atau video penjelasan presentasi sebelumnya sudah saya jelaskan berkaitan dengan apa itu statement pengendalian, terus statement pengendalian itu bentuknya seperti apa, baik secara struktur algoritma maupun di sintak codingnya. Nah, baik, kita mulai untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama itu di contoh slide presentasi adalah yang berisi tentang diskon ya, diskon atau tentang courting itu ya. Nah, yang ini. Nah, oke, saya sudah membuatnya. Nah, nanti yang kalian kalau belum, itu bisa nanti buka file, kemudian sama new, kemudian source file. Nah, ini. Nah, kemudian nanti kalian bisa tulis skripnya, boleh dari lihat di video ini kamu pause, atau mungkin dari kamu bisa lihat di slide presentasi yang sudah saya bagikan ya. Kamu lihat di skripnya ini. Jadi ada slide-nya itu sudah ada di e-learning, jadi bisa kalian download. Jadi ini sudah kalian bisa ketik ya. Kemudian sesuai dengan yang ini. Nah, kemudian ini Bu Sri buka yang sudah Ibu bikin, yaitu ini yang diskon. Nah, diskon ini sesuai dengan sama persis dengan yang ada di slide presentasi. Nah, ini karena saya copy dari script programnya ini. Nah, ini apakah sudah betul atau tidak? Nah, kita cek bersama-sama ya. Compile and run. Kalau run itu hanya menjalankan. Kalau compile itu nanti dicek satu-satu instruksinya. Kalau memang sudah tidak ada yang error, maka nanti akan ke sana di sini. Ini tidak ada error berarti ini bisa dijalankan. Nah, ini sudah bisa dijalankan. Nah, ini total pembeliannya, misalnya kita isi 100.000. Nah kan? Nah, potongannya itu 5.000. Jumlah yang dibayarkan 100.000 juga. Maka kembaliannya adalah 5.000. Atau misalnya yang kita inputkan lagi run. Misalnya tadi kan 50.000 ya. Misalnya kita pakai ini pembeliannya 40.000. Nah, jumlah yang tidak ada diskonnya karena tadi apa? 40.000. Nah, kan di bawah 50.000. Maka kalau dibayarkannya 50.000, nah, kembaliannya adalah 10.000. Jadi tidak ada diskon. Nah, itu tadi kan itu. Jadi kalau pembayarannya adalah 50.000, maka ada diskonnya 5%, tapi kalau dia kurang dari 50.000 tidak ada diskonnya, maka langsung di total uang yang dibayarkan berapa. Kalau misalnya yang dibayarkan itu lebih dari pembelian, maka nanti akan ada kembalian ya. Atau kita coba pakai yang misalnya nih 40.000. Nah, terus yang dibayarkan 40.000. Nah, maka kembaliannya itu 0 ya. Jadi untuk mengetahui program ini sudah berjalan dengan benar, itu tidak hanya dilihat dari sudah tidak ada error. Kalau tidak ada error berarti dia betul, belum tentu. Memang tidak ada error, tapi kalau ternyata kamu jalankan tidak sesuai dengan rancangannya, ketentuannya, maka program ini belum benar. Nah, tadi kan di susunannya misalnya itu diskonnya itu adalah kalau
dia misalnya pembeliannya lebih dari 50.000. Nah, mungkin kalian tidak ngasih lebih besar sama dengan hanya sama dengan 50.000. Nah, apa yang terjadi? Misalnya kita gombal jalan. Nah, ini kan udah ada error. Oke, kita kasih misalnya kita lihat 55.000. Nah, kemudian besar korting atau potongannya ya kan itu 2.500 ya kan. Kemudian jumlah yang dibayarkan 60 misalnya 12.500. Nah, kemudian kita nih coba di save dulu ya. Jangan pakai ini. Oke. Kita compilekan dulu. Oke. Total pembelian misalnya 60. Nah, di sini diskonnya tetap 2.500. Loh, 60.000 kok diskonnya 2.500. 55 tadi juga diskonnya 2.500. Nah, terus misalnya angsunya padahal harusnya yang dapat padahal diskonnya harusnya berapa? 5% dari 60.000 kok tetap 2.500. Nah, ini kan ada yang salah. Hitungannya salah. Maka program ini belum jalan sesuai dengan ketentuan. Maka masih dikategorikan program ini belum sepenuhnya benar. Kalau program ini artinya kalau di dalam eksekusi itu dia bisa dijalankan, iya, karena sudah tidak ada error. Kalau tidak ada error itu secara perintah itu benar, karena tidak ada error artinya program itu bisa jalan. Nah, untuk tahu apakah program ini sudah benar 100%, nah itu harus dieksekusi. Nah, kalau hasilnya sudah sesuai berarti program sudah 100% betul. Tapi kalau misalnya kayak ini hitungannya masih salah. Total pembeliannya itu 60.000. Tapi diskon atau potongannya itu 2.500. Padahal kalau 60.000 itu kan potongannya 5% kali 65 kali 6 harusnya 3.000 potongannya. Kok ini 2.500? Nah, ada yang salah. Nah, salahnya di mana? Nah, karena ini adalah berupa hitungan, berarti ada di rumusnya mungkin atau di pengendalinya. Nah, ini tadi. Nah, kalau misalnya ini, nah kita tulis 60. Nah, diskonnya itu 3.000. Kalau diisi 60.000 berarti angsunya 3.000 juga. Nah, ya. Jadi ini yang sudah jadi ya sama, jadi penjelasannya apa? Double diskon ya, diskonnya itu double, ini pecahan ya, tipenya, nama variabelnya diskon, kemudian ada variabel total underscore pembelian juga, bayar dan kembali. Nah, ini Ibu Sri modifikasi ya, tadi kan hanya isiannya kan hanya potongan atau kortingnya yang dimasukkan. Nah, ini ada tambahannya, dimodif itu hanya tambahan aja untuk tampilan programnya atau fitur tampilannya. Kemudian tambahin juga ada proses perhitungannya ini untuk ngitung kembali ya. Jadi diingat kalau membuat program kemudian kalian nanti akan memerlukan angka-angka, entah itu angka yang diinputkan, angka yang hasil perhitungan, dan angka-angka tersebut itu ingin ditampilkan atau ingin dicetak, jangan lupa untuk selalu memberikan tempat supaya angka tersebut bisa ditampung. Apa nama tempatnya? Kita sebut adalah namanya variabel. Jadi variabel itu jangan lupa, karena variabel itu adalah
kita gunakan untuk menampung nilai yang nanti akan diinputkan atau nilai yang hasil perhitungan. Kalau nilai tersebut tidak ditampung, maka saat kalian minta atau sekalian perintah komputer untuk mencetak atau menampilkannya, dia nanti tidak akan mau, ya, tidak akan bisa, ya, karena dia yang diingat itu harus ada tempatnya. Jadi kalau kamu ada tempatnya, maka kamu hanya tinggal memerintah komputer cetak bayar. Nah, karena komputer sudah dikenalkan dengan variabel namanya bayar, maka apa yang ada di dalam variabel bayar itulah nanti yang akan ditampilkan oleh komputer. Biarpun nilainya berubah-ubah, Bu. Iya, biarpun kamu ubah awalnya kamu masukkan 100, nanti kamu masukkan 1000, nanti kamu masukkan 10.000, 100.000, itu tidak masalah. Karena selama angka-angka tersebut itu nanti akan ditampung di variabel tersebut, terus kamu minta komputer untuk menampilkan variabel tersebut, maka yang ada di dalam variabel tersebut atau nilai yang tertampung dalam variabel tersebut pasti akan ditampilkan. Tapi kalau kalian tidak memberikan tempat penampungan atau variabel, maka kalian nanti tidak bisa memerintah komputer untuk menampilkan. Oke, itu yang contoh pertama ya. Selanjutnya setelah courting kita contoh yang kedua, yaitu menampilkan bilangan genap ya. Kalau dia genap, dia akan nampil genap aja. Oke, ini Bu Sri juga sudah ada nih. Nah, di sini skripnya sudah ada. Kamu nanti bisa lihat juga di materi yang slide presentasinya, kalian juga bisa tulis skripnya ya. Di sini ini sudah ada. Nah, kita coba compile. Nah, ini juga sudah ada errornya, maka nampil masukkan bilangan sembarang ya, 68 genap ya. Oke, kita coba ulang lagi karena sudah tidak ada error tadi, saya run langsung. Kita masukkan 69. Nah, dia tidak akan nampil genapnya ya, karena dia tadi kan kalau genap berarti ada tulisan bilangan tersebut genap. Kalau tidak genap, ya tidak ada tampilan tulisan bilangan tersebut genap ya. Kemudian contoh yang selanjutnya apa? Contoh yang selanjutnya itu ini yang ganjil genap ya, ganjil genap. Oke, kita ganjil genap ke nih. Nah, ganjil genap. Bukan ini. Nah, ganjil genap. Kita panggil yang ini. Nah, ini kemudian kalau ini apa namanya, yang tadi ganjil genap, skripnya itu tinggal ditambahin aja ya. Nah, ditambahin pakai else ya. Tadi kan hanya genap aja, berarti kemudian dikasih else. Nah, di sini kasih else. Nah, else ya. Kemudian boleh kamu kasih kurung kurawal ya. Nah, kemudian ambil ini cout, kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, cout bilangan tersebut adalah ganjil. Nah, oke, kemudian kita coba execute dan run. Apa ada? Tidak ada error. Kita masukkan 67.
Nah, keluar bilangan tersebut adalah ganjil. Nah, jadi hanya ditambahin L saja ya. Kemudian kita ke contoh yang selanjutnya yang case ya, pakai yang pilihannya tadi case. Oke, yang case sama, Bu Sri juga sudah tulis skripnya itu ada di slide presentasi. Nanti kamu bisa tulis ulang di skrip sini ya. Kemudian, nah ini Bu Sri yang sudah bikin. Nah, kita cek betul atau tidak. Nah, sudah tidak ada errornya. Ini kalau dimasukkan 4. Nah, yang kedua angka yang dimasukkan adalah 4. Kita ulang lagi. Misalnya 6. Nah, angka yang dimasukkan salah karena yang hanya 1 sampai 4. Kalau misalnya kita masukkan lagi run 1, nah maka angka yang dimasukkan 1 ya. Nih coba kita coba satu-satu, nanti jangan-jangan tidak terbukti Bu. 2 ngambil 2. Oke, kita cari 3. Nah, masukkan 3 ya kan, 3. Kemudian kita masukkan 4. Nah, 4. Nah, sudah 4 ya kan. Nah, 1 sampai 4 sudah dicoba tadi, kita masukkan 9. Nah, angka yang masukkan salah. Nah, itu ada 4 contoh yang bisa kalian coba di rumah menggunakan DevC ya, DevC++. Nah, ini sudah ada skripnya, sudah Ibu copy tadi di slide presentasi. Nah, kamu bisa tulis codingnya itu sesuai yang ada di slide presentasi. Kemudian nanti bisa kalian coba run. Kemudian hasilnya seperti apa? Kalau sama, berarti programnya sudah benar. Nah, untuk tugas selanjutnya adalah nanti dibuat soalnya ada di e-learning. Nah, ada di e-learning. Kalian cek itu nanti soal tugas berkaitan dengan pengendali. Nah, di situ kalian nanti coba bikin programnya. Kemudian kalian copy skripnya di lembar jawab sama screenshot hasil outputnya ya. Jadi seperti ini, seperti yang di slide tadi yang sudah Bu Sri buat ini. Nah, ini kamu copy skripnya nanti di lembar jawab di e-learning. Kemudian juga jangan lupa screenshot juga hasil program yang dijalankan. Jadi kamu screenshot, kemudian kamu paste dulu, taruh di Word, terus kamu crop dulu, enggak apa-apa supaya bisa kecil seperti ini. Baru nanti hasilnya ini kamu copy terus paste ke lembar jawab yang ada di e-learning ya. Begitu untuk tutorial. Nah, kalau tutorial kali ini kan tidak terlalu lama karena kan kalian sudah bisa, saya tidak usah dari step-stepnya, jadi kalian sudah bisa kemarin cara membukanya DevC seperti apa, kemudian nulis skripnya, kemudian untuk menjalankan seperti apa. Kalau misalnya pertama belum dikasih nama, pasti DevC itu akan mengingatkan kasih nama dulu, ya kan? Mau disimpan di mana. Nah, itu kalau sudah kamu kasih nama, baru nanti dikompil. Kalau kompilnya itu sudah tidak ada error, maka program itu pasti bisa berjalan ya. Oke, begitu. Jadi sering berlatih supaya tidak lupa. Makanya setiap pokok bahasan Bu Sri akan selalu memberikan tugas ya untuk kalian buat di rumah. Kemudian jangan lupa untuk dikumpulkan di e-learning ya. Tugasnya nanti kalian cek di e-learning ya. Soal tugas yang ditampilkan di jawaban e-learning adalah skrip dan screenshot hasil tampilan programmu. Oke, begitu.
yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di video penjelasan untuk sub pokok bahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.